sekarang banyak anak-anak muda kan jualan buah, sayur, dia nggak punya lapak, nggak punya kios, tapi Masya Allah itu luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan Perindo bisa bantu nih di pelatihan digital marketingnya. Ketiga, at-tariqah as-siyasiyah. Yang ketiga ini at-tariqah as-siyasiyah. Saya bisa menjadi imam di Masjidil Haram kalau kemudian lewat jalur politik. Saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau untuk jadi imam di Masjidil Haram, saya harus dulu menjadi Presiden Republik Indonesia. Bismillah ya Allah, saya redha. Kemarin sudah saya perbaiki. Kalau untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, harus dulu menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya redha. Udah bawa KTP-nya, udah. Bungkus atau misalkan tampilan luarnya aja, atau misalkan ya seperti motivator gitu ya, ngomong yang manis, ternyata ya menjerumuskan gitu, dan akhirnya kita rugi semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TVD. Ya teman-teman, kali ini kita ngomongin politik ya. Nah, terutama sih Yusuf Mansur. Nah, sebenarnya kemarin saya habis dari Jakarta, ada rencana mau wawancara dengan orang-orang Jakarta Timur, tapi karena situasi bakal ada demo, jadi saya memilih ya pulang dulu, karena memang ya biasanya macet gitu. Saya bukan nggak mendukung demo teman-teman ya saya dukung-dukung aja karena kan itu demokrasi. Nah, cuma saya ketika melihat berita tentang politik itu muncul ada berita dari Pak Jaman ya. Ini berita tentang ya lebih tepatnya pencalonan dia gitu ya teman-teman. Jadi dia itu kampanye, walaupun masih bakal calon ya, artinya masih dalam tanda kutip ya teman-teman, artinya dia itu belum kampanye secara benar gitu ya, tapi tetap aja itu kampanye menurut saya. Oke teman-teman, kita lihat dulu deh videonya, yuk check it out. Isa dan sejumlah pedagang di wilayah Cilangkap, Jakarta Timur antusias menerima bantuan dukungan digital marketing dari Bacalek Partai Perindo. Dukungan ini juga akan diberikan dalam bentuk pelatihan digital marketing sebagai bentuk dukungan terhadap geliat UMKM di kalangan perempuan agar usahanya semakin berkembang. Dukungan digital marketing diberikan langsung oleh Ustadz Yusuf Mansur yang juga Bacalek Partai Perindo DPR RI Dapil DKI Jakarta 1 saat mengunjungi kios pedagang buah bersama Cionovia Handayani, Cimehong, Bacalek Partai Perindo DPR RI Dapil DKI Jakarta 3. Seneng sih ada yang mendukung usaha UMKM saya juga. Mudah-mudahan semua anggota yang mencalonkan bisa seperti Bapak Ustadz Mansur. Nah, sekarang banyak anak-anak muda kan jualan buah, sayur, dia nggak punya lapak, nggak punya kios, tapi Masya Allah itu luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan Perindo bisa bantu nih di pelatihan digital marketingnya. Selain memberikan dukungan digital marketing, Bacalek Partai Perindo juga memberikan kartu tanda anggota berasuransi secara gratis kepada masyarakat dan pedagang. Kita Partai Perindo pasti membantu untuk UMKM, mensejahterakan rakyat yang kalangan bawah ya, supaya lebih sejahtera. Kita berikan klaim kecelakaan 300.000 dan klaim meninggal 3 juta selama setahun gitu. Jadi ini yang benar-benar program nyatanya dari kami gratis. Dari Perindo gratis gitu. KTA berasuransi dari partai yang mendukung penuh Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo ini memberikan banyak manfaat, diantaranya klaim kecelakaan senilai Rp300.000 dan klaim meninggal dunia senilai Rp3 juta selama setahun. Dari Jakarta, Gisela Nurrahma, Zulkarnain, Ainus melaporkan. Oke, itu teman-teman videonya. Jadi oke lah, kita fokus ke Yusuf Mansurnya, dan sebenarnya saya nggak mau sindir Perindonya ya, sindir Perindonya terserah dia, tapi ini berkaitan dengan metode dan pola yang dibangun dalam satu kampanye dan kaitannya dengan undang-undang sih sebenarnya. Nah, tapi karena saya mau fokus ke Yusuf Mansurnya, ya kita lihat dulu deh, sebenarnya Yusuf Mansur ini udah punya cita-cita dari dulu dan semakin turun. Apakah nanti jadi anggota
calon anggota DPRD kabupaten atau kota, ya nggak tahu. Tapi yang jelas ini ada ceritanya teman. Kita lihat videonya dulu. Yuk cekidot. Ini di atas sajadah Imam Masjidil Haram, saya sudah siap. Anda nggak perlu tahu Anda bakal jadi pengusaha hebat atau tidak. Belajar aja jadi pengusaha. Let's do it saja sudah. Lakukan saja sudah. Nanti gua ketemu begitu. Yang ketiga, at-tariqah as-siyasiyah. Yang ketiga ini at-tariqah as-siyasiyah. Saya bisa menjadi imam di Masjidil Haram kalau kemudian lewat jalur politik. Saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau untuk jadi imam di Masjidil Haram, saya harus dulu menjadi Presiden Republik Indonesia. Bismillah ya Allah, saya redha. Kemarin sudah saya perbaiki. Kalau untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, harus dulu menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya redha. Udah bawa KTP-nya, udah. Orang pada nanya, bawa KTP buat apa Ustaz? Ya emang. Yusuf Mansur mengunjungi kediaman calon Gubernur DKI Jakarta Yusril Iza Mahendra. Kedatangannya untuk membahas rencana Yusril dalam bursa pencalonan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Yusril menerima kunjungan Yusuf Mansur di kediamannya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan sekitar pukul 23.30 Rabu malam. Yusuf Mansur membantah pertemuannya terkait isu pencalonan. Menurut Yusuf, kedatangannya hanya membahas rencana pengembangan ekonomi syariah dan memberi masukan kepada Yusril. Sementara Yusril membenarkan telah berdiskusi dengan Yusuf Mansur. Selain Adi Aksa Daud dan Boy Sadikin, Yusuf Mansur termasuk salah satu calon yang dilirik untuk bekerja sama dalam Pilkada DKI tahun depan. Yusril merupakan satu dari 3 bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang lolos hasil seleksi calon gubernur dari Partai Gerindra. Yang ngomongin itu kok dakwah, Quran, ekonomi. Gitu. Saya nitip apa juga apa? Nasib. Ya kan, siapa aja yang maju kita berbagi pengalaman. Kalau emang pada maju kan saya punya ide-ide tuh, ya kan, ide ini kan siapa aja yang jalanin itu. Jadi saya minta nasihat apakah ini ide bisa dijalankan. Memang mempunyai konsep-konsep dalam pembangunan ekonomi bisnis khususnya untuk memperkuat ekonomi rakyat dan ekonomi umat pada khususnya, dan itu dia mengatakan saya titipkan ke Pak Yusril DD ini ya, nanti kalau bisa dijalankan insya Allah akan membawa kebaikan kepada masyarakat kita khususnya di Jakarta. Jadi saya terima kasih atas ide-ide itu. Oke, itu teman-teman videonya. Jadi ya sebenarnya kan cerita Yusuf Mansur mencalonkan itu dari yang paling atas nih, calon presiden, terus pada saat gubernur dia itu mau mencalonkan menjadi wakil gubernur, turun lagi nih. Terus tapi nggak dipilih sama teman-teman partai ini ya, karena ya memang nggak ada kapasitasnya gitu. Terus banyak masalahnya dia juga. Nah terus sekarang mencalonkan DPR RI. Nah kita ngomong DPR RI nih. Ini ada yang menarik sebenarnya teman-teman. Pertama masalah digital marketing. Saya nggak mengelakkan masalah digital marketingnya itu bagus atau enggak, ya bagus-bagus aja. Cuma kalau yang ngajarin Yusuf Mansur digital marketingnya jadi bangkrut yang ada juga. Karena apa ya? Ya kalian tahu sendiri kan. Ada poin-poin yang memang kita pahami yang dibuat, misalkan contohnya kayak misalkan Wirda, digital marketing itu kriptonya. Itu merugikan orang, dia nggak bangkrut mungkin kaya ya, tapi itu merugikan orang dan itu nggak baik kan. Saya katakan merugikan orang ya masih ada buktinya, itu kan kripto kan. Nah, keduanya yang sebenarnya yang poinnya penting ada 3, cuma karena satunya ranah politik ya terserah lah. Tapi yang jelas yang ketiga ini ada hal yang menarik ini belum kampanye gitu, tapi ini akan menuju ke kampanye pada akhirnya, karena 1 tahun masa asuransi itu, nah kita harus pahami dulu bahwasanya pemberian dalam bentuk uang, barang dan lain-lain yang terkait dengan ya hal tersebut ya itu sebenarnya masuk pidana pemilu atau tidak, artinya masuk dalam sogokan atau tidak. Ada poin di sini ya teman-teman, money politik itu ya bukan cuma uang, barang kan termasuk dalam hal yang sama sebenarnya. Kalau kita lihat dari rujukan beberapa profesor gitu ya, atau misalkan guru besar, politik
uang itu harusnya hukumannya itu nggak main-main gitu, karena itu adalah akar asal muasal terjadinya korupsi ya teman-teman. Kalau kita ngambil dari sini ya, saya akan bacakan sedikit ya. Karena money politik termasuk perbuatan pidana yang ancaman hukumannya tidak main-main, dalam Undang-Undang Pemilu pasal 280 juga ditegaskan bahwa peserta dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Selanjutnya, di pasal 284 dinyatakan apabila terbukti pelaksanaan kampanye pemilu melakukan pelanggaran itu, maka dapat dikenakan sanksi. Nah, memang secara prinsip itu sanksinya masih kadang-kadang terlalu ringan ya sebenarnya. Karena sebenarnya ini, kenapa KPK nggak coba ikut turun tangan dalam pemilu-pemilu yang sifatnya dasar gitu, karena kan harusnya bukan hanya Bawaslu, harusnya didampingi dengan KPK yang memang KPK daerah itu, misalkan itu ada utusan dari KPK, karena ini adalah titik dasar awal muasal adanya korupsi di kalangan mereka gitu, kalangan ya pejabat lah intinya. Nah, yang jadi aneh itu ketika orang-orang ini menyadari, terutama ini kan kita ngomongin Yusuf Mansur ya, dia kan tahu, dia kan ya katakanlah dia ngaku-ngaku ustadz gitu ya, tapi perilaku itu dia tahu sebenarnya perilakunya seperti itu. Apakah itu masuk pelanggaran pidana atau apa? Sebenarnya gini, ketika memberikan jaminan asuransi, klaim atau misalkan sesuatu yang bisa dicairkan dalam bentuk uang, apakah itu termasuk money politik atau tidak? Ya kalau itu dilakukan pada masa kampanye mungkin iya. Cuma ini kan tidak, tapi dia udah kampanye gitu ya. Nah, kalian masih percayakah dengan orang-orang yang seperti ini yang katanya mengatasnamakan ustadz dan ujung-ujungnya ya kayak gini gitu ya? Maksudnya dia menghalalkan segala cara untuk menjadi ya pejabat gitu ya. Menurut saya agak kronis sih menurut saya kalau misalkan masih ada yang percaya dengan bungkus atau misalkan tampilan luarnya aja, atau misalkan ya seperti motivator gitu ya, ngomongnya manis ternyata ya menjerumuskan gitu, dan akhirnya kita rugi semua. Oke, teman-teman, ini hanya sekedar pesan dari orang yang ya nggak tahu apa-apa tentang politik. Kalau teman-teman mau memilih, ya jangan cuma pilih obrolan atau misalkan bacotnya aja atau covernya aja, tapi lihat rekam jejaknya, itu yang paling penting. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.